Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allah ya Karim, amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Mohon maaf ini dengan segala keterbatasan ini ya, Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah hari Kamis yang akan datang kajian di Darut Tauhid di Bandung dilaksanakan kembali, insya Allah termasuk Ahad pertama dan mabitnya. Rekan-rekan sekalian, di dalam surat Al-Asr ada hal yang sangat penting kita tafakuri. Selain amanu wa amilus solihat adalah watawa saubil haq. Kita harus punya kemampuan untuk saling berwasiat di dalam kebenaran dan watawa sobis sober, saling berwasiat di dalam kesabaran. Setiap sholat 17 kali sehari kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim yang Allah murkai ya, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Nah, ini penting sekali, yang diminta itu adalah jalan orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, nabiyin, sidikin, syuhada, solihin. Nah, untuk nabiyin kita tidak akan pernah mencapai makom itu, tapi paling top adalah bagi sesudah Nabi ini wafat adalah sidikin, orang-orang yang benar, yang niatnya benar, yang pikirannya benar, perkataannya benar, tindakannya benar, terutama hatinya selalu benar, bahagia dengan kebenaran, konsisten untuk melakukan dan menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Inilah sidikin, yaitu orang yang benar, yang jujur ya. Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu monumennya sesudah Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk mencapai orang yang seperti ini ternyata ada di dalam tawasobil haq, saling berwasiat. Kita harus punya kemampuan menerima nasihat dan punya kemampuan juga memberikan nasihat. Mana yang lebih penting? Kemampuan memberi nasihat, kemampuan menerima nasihat. Tentu yang lebih penting dari kedua ini adalah kemampuan menerima nasihat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menerima nasihat dengan baik, kita tidak akan bisa memberikan nasihat dengan baik. Nih, rumus ini harus kita pahami betul ya. Kalau kita tidak bisa menerima nasihat dengan baik, maka kita tidak akan bisa memberikan nasihat dengan baik. Mengapa? Kalau kita tidak bisa menerima nasihat, berarti kita sudah bermasalah dengan diri kita. Kita akan termasuk orang yang sombong, takabur.
Karena ciri takabur itu adalah batorul haq wa gomtun nas. Eh, Menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Ciri khas orang yang sombong adalah dia tidak mau menerima kebenaran. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan punya kelebihan dan kekurangan. Dan itu menjadi sunatullahnya. Tugas kita adalah PDLT, memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik. Ah, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini tidak akan baik dengan sendirinya. Secara syariat, kita harus ikhtiar untuk mengetahui kekurangan kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki kekurangan kita? Oh, alhamdulillah, maaf ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kekurangan kita kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau kita ingin jadi baik, kita harus tahu apa yang harus kita perbaiki pada diri kita. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara memperbaiki diri itu ya, satu dengan jujur, jujur diri, ya kita harus belajar jujur menulis kelebihan, kekurangan, terutama kekurangan kita. Yang kedua, kita menggunakan cermin diri, yaitu orang-orang terdekat dengan kita yang tahu banyak tentang diri kita, misalkan istri, suami, anak, orang tua, kakak, adik, teman dekat yang sangat banyak berinteraksi dengan kita sehingga bisa berkata yang jujur tentang kekurangan kita seperti cermin lah ya. Yang ketiga adalah eh, kita berguru atau mendatangi orang-orang yang punya keilmuan, keahlian seperti kita ke dokter. Dokter akan mendiagnosa dan memberitahu penyakit kita. Nah, kita pun perlu dekat dengan ulama dan orang-orang yang soleh yang bisa membantu kita mengetahui siapa dan apa kekurangan yang harus kita perbaiki. Lalu kita memanfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang memang eh, ya begitulah episodenya, tidak suka ke kita, sebel ke kita, iri, dengki, karena mereka ini punya energi lebih untuk mencari kekurangan kita dan ini karunia Allah sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Dan yang kelima, kita belajar terus dari lingkungan, dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, ya, semua kejadian yang ada di sekitar kita. Izin ini begini, Pip. Maaf ya. Oke, gini ya. Izin kurang center. Kurang center. Maaf, maaf gini. Siap, sudah cukup. Jangan ragu untuk mengoreksi ya, karena AA nggak bisa monitor yang TikTok ini. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan cermin ini? Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini pasti, pasti ya punya kekurangan, punya kesalahan, punya kelemahan, dan tidak bahaya kalau kita segera menyadarinya, segera memperbaikinya. Yang bahaya adalah kita tidak mau tahu tentang kekurangan kita. Ini udah bahaya nih. Tidak peduli, dan paling bahaya adalah sudah merasa baik, merasa benar. Makanya kalau ada yang konsultasi, saya ini sudah tahajud, sudah sholat, duha, sudah ngaji, sudah sedekah, sudah eh, baca Quran, kok begini-begini aja. Padahal kan tahajudnya benar tidak, khusyuk tidak, zikirnya serius tidak, ingat ke Allah tidak, jangan-jangan hanya lisan saja. Banyak yang suka terkecoh sudah menjadi benar, padahal yang penting adalah benar ya, bukan merasa benar tapi benar.
Nah, ini harus kita miliki, yaitu kemampuan kita untuk berani mengevaluasi diri. Nah, salah satunya adalah kita harus melatih diri untuk menerima nasihat. Pada umumnya, orang itu tidak suka, ya, nafsu itu tidak suka. Nanti kalau diberikan masukan, tidak mau orang itu disalahkan. Ciri khasnya adalah kalau orang yang, maaf ya, eh, agak sombong, kalau diberi masukan itu adalah lebih sibuk membela diri, lebih sibuk eh, menjawab, membela diri, memberikan alasan supaya dirinya tidak kelihatan salah. Lebih parah lagi adalah em, dia lebih sibuk untuk melawan dan menyalahkan orang yang memperbaiki dirinya. Ayo dong bacaan Qurannya diperbaiki. Ah, kamu juga nggak bagus bacaannya. Nah, lihat ya. Ya, alih-alih dia memperbaiki bacaan sholatnya, malah dia sibuk menyerang. Ini khas sekali ya. Jadi khas orang yang akan agak sulit berubah adalah dia tidak mau menyadari kekurangannya, dia sudah merasa benar, kemudian dia sibuk memberikan alasan supaya tidak dianggap salah, dan yang paling parah adalah dia menyerang orang yang membantu memberikan koreksi. Masih ingat wanita, kalau wanita bercermin atau kita lah lelaki bercermin, kita tidak pernah rewel kalau cermin itu menampakkan sesuatu yang jelek atau yang salah, yang kotor di wajah kita, misalkan di pojok mata ada kotoran, di gigi ya, atau di hidung ya, atau di mana pada tubuh kita ada yang kotor. Ketika kita lihat, kita tidak berargu ya, tidak, biarin aja lah, kamu ini cerminnya aja yang ngaco. Enggak, kita tidak begitu. Kita langsung bersihkan, kita lihat gigi mana yang kotor. Kita sibuk sekali untuk memanfaatkan informasi itu untuk memperbaiki diri. Nah, harusnya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengoreksi kita, eh, terlepas caranya ya, mungkin idealnya nih, kita tuh ingin kalau yang mengoreksi kita tuh sopan, lemah lembut, idealnya ya, menyampaikan dengan cara yang baik. Eh, Kakak itu sudah bagus, tinggal sedikit lagi aja ya, yaitu cara membacanya. Dipuji dulu, kemudian diberikan masukan yang tidak menjatuhkan, lalu disupport. Insya Allah bisalah. Ini bukan hal yang sulit untuk diperbaiki. Kita jadi enak. Ini idealnya ya, memberikan masukan dihargai, kemudian masukannya membuat kita optimis dan mensupport. Itu idealnya. Tapi tidak semua orang yang mengoreksi kita itu dengan sikap ideal. Ini fakta takdir begitu. Yang kedua, ada juga yang mengoreksi kita dengan apa adanya, ya, nyeplos aja. Bacaannya tuh perbaiki. Tadi kurang bagus tuh bacaannya, ada yang salah. Nah, kita harus lihat bahwa ini tuh inti daripada yang disampaikan itu adalah kita salah, bukan harus orang memuji kita dulu. Wah, itu idealnya, tapi kan tiap orang beda-beda. Ya, kita tidak bisa memaksa orang, tapi kepentingan kita apa sih? Kepentingan kita adalah kita jadi tahu bacaan kita yang salah, yang kurang, dan harus kita perbaiki. Jadi bukan cara dia. Tapi kan harusnya dia, nah itu adalah rezeki kita. Kalau dia mengoreksi caranya bagus, ya alhamdulillah. Kalau mengoreksi kita caranya kurang bagus, maka kita dapat pahala sabar, dapat kesempatan berlatih, dapat pelajaran supaya kita
eh, kita kalau mengoreksi orang dengan cara yang lebih baik. Ada juga yang memang menghina. Kamu ini bodoh, bacaannya nggak benar, lama mesantren, tapi tetap saja kayak gitu. Ah, ini pakai menghina ini. Kalau tadi cuman nggak enak, tapi pakai menghina, gak ada gunanya. Udah biaya mahal-mahal, tapi kamu kelakuannya nggak berubah, ngomong masih sembarangan. Apapun yang dikatakan, walaupun tidak enak, tapi kalau itu benar, ya itu tetap merupakan karunia Allah. Sakitnya dihina, sakitnya dicerca, ini merupakan eh, penggugur dosa. Jadi tingkatannya yang tadi tuh enak ya. Isinya benar, caranya enak. Kita rezekilah dari Allah. Kita bersyukur. Ada yang isinya benar, tapi caranya biasa. Ini juga nikmat. Kita penting isi koreksinya. Eh, Yang ketiga, caranya eh, menghina, menjatuhkan, tapi isinya benar. Ada juga yang caranya enak, tapi isinya tidak benar ya. Maaf ya, tolong dikembalikanlah ya dompet saya. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Ada tuh yang sopan tapi tidak benar ya. Kita tidak usah marah, sampaikan aja baik-baik ya. Misalkan dia mengoreksi kita tapi isinya salah, tapi caranya baik ya, nggak usah marah. Ada juga yang mengoreksi isinya salah, caranya juga jelek ya, ya itulah fitnah dan sebagainya. Ya ini rezeki kita untuk melatih diri, latihan sabar, latihan menahan sakit hati, latihan idfa billati hiya ahsan. Intinya adalah bagaimana kita tawasobil hak ini salah satu keberuntungan kita bisa menangkap apa yang harus kita perbaiki. Itu aja. Karena tidak ada yang bahaya dalam hidup kita ya selain keburukan kita. Dan kita tidak selalu bisa melihat keburukan kita. Yang dohir saja kita tidak bisa lihat ya, misalkan ada kotoran di mata, di gigi, di hidung, di telinga, kita nggak bisa lihat, di rambut, tapi orang bisa lihat. Nah yang paling penting bagi kita kan wajah kita jadi bersih, pakaian kita jadi bersih. Nah itu goalnya. Makanya disebutkan salah satu keberuntungan orang itu adalah kemampuan menerima nasihat. Nah, kalau kita sudah melatih diri, nafsu tidak menyukai terhadap nasihat ini, karena sudah disebut ya, surat Yusuf ayat 53, Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tuh udah merasa kita tuh benar, baik, udah pokoknya mah kita tuh yang keren-keren lah menurut kita. Makanya ketika ada koreksi, nafsu kita kecenderungannya susah. Tapi dengan kesadaran ini kita bisa latih. Nah yang kedua, bagaimana kita menyampaikan? Tadi kita menerima, nah sekarang karena tawasobil hak ini interaksi, bagaimana kita pun harus melatih diri ini, menyampaikan nasihat. Apa yang paling penting coba dalam menyampaikan nasihat? Yang paling penting dalam menyampaikan nasihat adalah kita harus tahu bahwa orang itu tidak berubah oleh kita. Ini kuncinya. Orang itu bisa berubah oleh Allah. Kita memberi nasihat itu adalah amal soleh. Niatnya harus ikhlas, caranya harus benar. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi jangan seakan-akan kita yang bisa mengubah orang. Seakan-akan dengan nasihat kita orang bisa berubah, dengan nasihat kita orang akan menjadi baik. Tidak, salah ini. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan jadi jengkel ya. Kita kalau belum sesuai dengan harapan, kita jadi kecewa dan kita cenderung nafsu. Jadi nasihat itu adalah ibadah, amal soleh, dan yang membulak-balik hati adalah Allah.
Kalau kita bisa membulak-balik hati orang, nggak tuh enak beres dong dunia ini sekaligus. Lah kita ngebulak-balik hati sendiri aja nggak bisa. Nasihat kita untuk orang lain belum tentu kita amalkan untuk diri kita sendiri. Benar atau benar? Jadi kita harus di dalam memberi nasihat itu kita harus betul-betul menyadari bahwa nasihat itu adalah ibadah. Niatnya harus ya Allah, saya sampaikan nasihat ini semoga Engkau ridho dan sampaikan dengan cara yang baik, yang benar, ya, tidak emosional, tidak kasar, tidak ketus. Kenapa ini amal soleh? Nah, Allah melihat nih. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu apa yang kita sampaikan, Allah juga melihat cara-cara kita. Nah, kalau niat kita baik, kemudian caranya baik, nah terserah Allah. Mungkin dibalikin hatinya sekaligus, mungkin ditunda beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi semuanya udah dicatat oleh Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang patah semangat. Nah, ini tawasobil hak itu adalah kemampuan kita menerima nasihat apapun caranya. Yang paling penting kalau benar ya ini pasti doa yang kita minta ke Allah. Kalaupun tidak benar ini ladang penggugur dosa, ladang pahala. Kemudian selanjutnya, kemampuan kita memberi nasihat harus diawali dengan keyakinan bahwa memberi nasihat itu ibadah. Yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita tidak akan mudah jengkel, tidak mudah kecewa kalau nasihat kita tidak begitu atau belum berbuah. Nah, apalagi nasihat. Nasihat itu ternyata bukan hanya berkata. Nasihat terpenting terbesar adalah keteladanan perilaku kita maksudnya. Karena Rasulullah juga ternyata nasihat utamanya adalah keteladanan. Rusaknya nasihat dalam bentuk kata-kata adalah ketika tidak sesuai nah ini dengan perilaku kita. Sabar, sabar. Sambil tidak sabar. Jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Sambil marah. Nah, kita harus serius ini bagi yang mau memberi nasihat, apakah sebagai guru, sebagai pimpinan, sebagai orang tua, sebagai kakak, atau siapalah yang dituakan. Rusaknya nasihat kita secara kata-kata adalah ketika perilaku kita sendiri yang menunjukkan pembangkangan atau ya tidak selaras dengan apa yang kita sampaikan. Makanya aslinya sebaik-baik nasihat adalah dengan memberikan keteladanan. Nah, sahabatku sekalian, jadi ini adalah bagian dari amal soleh, penggunaan waktu yang membuat orang tidak rugi, yaitu tawa sobil hak. Jangan kecil hati jikalau nasihat kita belum hasilnya belum sesuai. Apa yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Siapa tahu niat kita salah, memperbanyak istighfar. Siapa tahu cara kita salah, memperbanyak istighfar. Siapa tahu eh, mungkin nasihat udah benar, cara udah benar ya, wallahu alam, tapi masih belum hasil karena Allah tahu kapan yang paling pas nasihat kita bisa efektif. Kalau terlalu cepat nanti kita jadi ujub ya, wah merasa wah ini dengan nasihat saya dia sekarang pakai jilbab dengan nasihat saya, nah ini bisa jadi ujub nanti kita ya. Mungkin oleh Allah ditunda hasilnya karena Allah tahu waktu yang paling tepat. Terus saja karena bagi kita tawasobil hak adalah ibadah. Kurang lebih itu sahabatku yang baik. Ya sudah 35 menit. Mudah-mudahan sudah ada Ustadz Mulyadi Al-Fadil atau siapa yang melanjutkan ya, Pip. Ya Pak, Terima kasih Insya Allah. kawan-kawan di Sudah semua hadir. platform mediaan, Ustadz. Masya Allah. Ya,
Alhamdulillah bagus sekali tuh kalau Kiai asli begitu tuh itunya apa? Buku-bukunya komplit beda dengan buku saya nih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya Masya Pak, Allah. Senang lihat perpustakaannya ya. Semoga berkah ilmunya. Padahal Ustadz amin. eh, Ah, barusan membahas tentang surat Al-Asr ya salah satunya adalah tawasaw bil haq. Terima kasih, silakan menyimak lanjutan kajian ini bersama Ustadz Dr. Mulyadi Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah Bapak Ibu dimanapun berada, kita sudah dapat ilmu dari yang langsung secara online dari BSD. Insya Allah kita lanjutkan, masih ada waktu sampai jam 6 ya. Dan kita lanjutkan, izin saya melanjutkan yang kemarin karena masih ada beberapa pertanyaan kemarin yang belum terjawab, yang masuk ke linknya di MQ Digital ya, baik yang melalui FB, melalui IG atau yang lainnya. Ya kita coba jawab, insya Allah masih ada waktu dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Ini juga ada pertanyaan yang di sini nanti kita jawab jika memungkinkan waktunya untuk hari ini yang ada di Zoom ya. Baik ya, pertama dari FB Olis Winarni. Assalamualaikum, Jin bertanya, bagaimana kalau suami sakit tidak saum kemudian meninggal? Saya harus membayarnya. Ya, terkait dengan yang sakit secara hukum atau secara syariat ya, bagi orang yang sakit yang tidak puasa karena sakit, maka sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 184 185, wa in kuntum mardo au ala syafarin au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Jika keadaan sakit atau bepergian, maka min ayamin ukhar, ya diganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Artinya itu kewajiban mengkodok. Nah, bagi yang memang tidak sempat mengkodok lalu kemudian keburu wafat, beberapa ulama berpendapat berbeda. Yang pertama ya sudah gugur kewajiban ya, sebagaimana juga gugurnya kewajiban ketika seseorang tidak wajib sholat lagi kalau sudah wafat. Nah, namun yang juga ada yang berpendapat, nah ini menurut para ulama lebih hati-hati dan lebih kuat ya, yaitu dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Jadi misalkan dia meninggal nih, ya, tidak sempat puasa begitu ya, meninggal di pertengahan Ramadan, sisa 15 hari lagi, maka 15 hari itu dibayarkan fidyah atau sedekah seukuran fidyah oleh keluarganya. Jadi fidyah berupa sedekah makanan pokok ya, sebagaimana hukum fidyah bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena kondisinya sakit atau uzur yang tidak memungkinkan berpuasa. Gitu ya. Jadi boleh sebenarnya mah berpendapat ada yang tidak dibayar, tapi sebaiknya dibayarkan saja, bayar fidyah oleh yang hidup atau oleh keluarganya. Ya insya Allah jadi amal soleh kebaikan bagi almarhum, juga amal soleh bagi yang hidup tentu saja karena menjaga amanah dan melakukan kebaikan amal soleh untuk kesempurnaan ibadah almarhum tadi. Ya insya Allah pahalanya sampai kepada almarhum dan juga jadi pahala bagi keluarga ahli waris yang melakukannya. Baik. Oke, dari IG Widya Stuti, kalau orang cuci darah sebaiknya kodo atau fidyah. Nah, ini sebenarnya tergantung ya, Ibu, seberapa besar atau kadang-kadang kan berbeda ya sepengetahuan saya. Ada yang cuci darah dia masih sanggup untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Tapi kalau dia sangat tidak sanggup sehingga memang tidak memungkinkan berpuasa, ya cuci darahnya intensitasnya tinggi, seminggu harus 2 kali, dan kalau diberikan berpuasa maka dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh untuk bayar fidyah karena masuk kepada kategori wa'alal ladina yutiqunahu, kepada orang yang tidak kuat untuk berpuasa maka dia boleh membayar fidyah.
Nah, tapi kalau misalkan cuci darahnya ya seminggu sekali, di luar cuci darah dia masih sanggup untuk berpuasa, ya, cuci darahnya mungkin tidak membuat dia lemas kalaupun berpuasa, masih memungkinkan berpuasa, maka misalkan pada saat dia eh, cuci darahnya misalkan batal 1 hari itu, di luar itu dalam sebulan cuci darahnya bulan depan lagi. Nah, maka di saat batal itu dia sanggup juga berpuasa, maka dia bisa mengkodok puasanya pada saat dia batal, saat memang dia mencuci darahnya, gitu ya. Nah, secara hukum cuci darah ini kan sebenarnya tidak termasuk kategori makan minum ya, kecuali infus yang memberikan kesegaran, kekuatan gitu. Nah, kalau sekedar cuci darahnya itu secara hukum tidak membatalkan. Namun kalau kemudian tidak kuat, biasanya cuci darah itu membuat seseorang lemas, lalu dia batal, dan kemudian di luar cuci darah dia sanggup untuk berpuasa secara fisik masih kuat, maka dikodok saja yang batalnya itu. Ya, tapi kalau tidak kuat memang, ya dia tidak kuat untuk berpuasa sehingga juga intensitas cuci darah juga seminggu bisa 2-3 kali begitu, maka dia bayar fidyah. Ya, walaupun mungkin usianya itu kan kadang-kadang kan yang bayar fidyah itu yang bayangan kita yang usianya sudah tua renta, yang sudah unsur, enggak, bisa jadi usianya masih muda, tapi memang secara fisik memiliki ujiannya, memiliki penyakit yang berat, yang menahun, yang tidak kuat untuk berpuasa, maka dia bisa membayar fidyah. Ya, begitu sahabat Widya Stuti di IG ya. Baik, lanjut Raffi dari IG, Rani Faulika. Kapan waktu membayar fidyah? Oke. Membayar fidyah itu sebaiknya memang pada saat masih bulan Ramadan. Itu yang terbaik. Jadi, karena dia mengganti puasa dan diganti selama di bulan Ramadan. Namun, sepemahaman saya, para ulama memberikan banyak keringanan. Satu, boleh misalkan dirapel, jadi digabung ya. Misalkan, karena memang sudah pasti nggak kuat nih 30 hari selama sebulan, dia bayar di awal sebulan. Berarti 30 hari kali 1 sok, ya maaf, setengah sok gitu ya, makanan pokok gitu. Nah, atau dikonversi dengan rupiah atau dengan makanan boleh seukuran itu, maka dia keluarkan segitu ya kali 30 hari. Di awal boleh, atau misalkan digabung di tengah atau digabung di akhir. Nah, udah di akhir Ramadan saja supaya jelas hitungannya. Oh, oke, ternyata ada kuat 1-2 hari puasa, sisanya enggak. Berarti eh, 27 atau 28 hari itu yang dibayarkannya. Nah, kalau ternyata memang tidak sempat dan tidak sempat dibayar di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan boleh. Setelah di bulan Ramadan selesai, di bulan Syawal misalkan, tunaikan tetap karena itu kewajiban sebagai pengganti daripada puasanya yang ditinggalkan bagi mereka yang tidak sanggup untuk berpuasa. Gitu ya. Jadi boleh juga kalau memang di bulan Ramadan tidak sempat gitu ya, dan memang belum, maka boleh ditunaikan di bulan Syawal ya, atau bulan-bulan lain. Yang jelas itu menjadi kewajiban sebagaimana seseorang yang membayar dengan kodok, maka dia bisa membayar di bulan Syawal atau bulan-bulan lain, tetapi tentu harus ditunaikan, ya harus diselesaikan, dibayar. Baik, oke, ini juga sama ya dari IG Wiwi Wijayanti. Apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tadi sudah? Kalau memang bulan Ramadan belum, sekarang di luar Ramadan silakan ditunaikan. Ya, bagi yang memang punya kewajiban fidyah, yang tidak sanggup puasa di Ramadan kemarin karena uzur yang tidak memungkinkan berpuasa, silakan ditunaikan ya, karena itu kewajiban sebagaimana mengkodok. Bagi yang pada saat puasa tidak sanggup puasa karena sakit atau perjalanan, maka dikodok di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Lanjut, izin bertanya, apakah puasa Syawal bisa menggantikan puasa yang batal dikarenakan datang bulan? Oke. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa antara puasa kodo dengan puasa kawal sawal ini dua jenis yang berbeda. Puasa kodo hukumnya wajib ya bagi mereka yang memang, contoh misalkan sahabat di IG ini
karena datang bulan ya. Ini akhwat berarti ya. Kalau akhwat datang bulan maka eh, ya wajib mengkodok gitu ya di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya, sejumlah hari yang tidak puasa tersebut. Nah, kapan membayarnya? Min ayyamin ukhar. Di hari-hari lain di luar Ramadan. Berarti bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Sampai bulan Syaban sebelum Ramadan. Namun utamanya, ini kalau kita bicara utama atau bicara yang lebih afdol, ya utamanya ya segerakan ya, sehingga di bulan Syawal inilah segerakan ya tunaikan ya, dibayar. Apakah boleh digabung dengan saum Syawal? Kemarin saya sudah bahas ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dalam artian tetap dia menggugurkan kewajibannya menunaikan yang kodoknya, namun Syawalnya sebagai ikutan sebagai pahala niat pahala sunnah biasa. Nah, karena yang paling kuat adalah dipisah, karena puasa kodok itu adalah wajib, sementara puasa Syawal adalah sunnah. Jadi lebih baiknya, yang lebih baik, yang lebih utama, selesaikan dulu kodoknya. Misalkan dia punya hutang 7 hari, selesaikan dulu 7 hari, lalu tambah Syawal 6 hari. Berarti jumlahnya 13 hari itu di bulan Syawal ini. Itu yang paling utama. Tapi kalau misalkan khawatir ya, karena juga ada sakit di bulan Syawal ini, karena juga haid, ada juga safar, khawatir keburu habis bulan Syawalnya, mau memproteskan puasa Syawal dulu tanpa mengurangi niat, tanpa tidak berniat, tapi tetap berniat untuk juga mengkodok. Nah, di Syawal ini bulan Syawal dulu, nanti kodoknya di bulan-bulan lain setelah bulan Syawal, itu juga boleh. Gitu ya, itu juga boleh. Aisyah pernah ya membayar kodok saumnya di bulan Syaban, itu 1 bulan sebelum bulan Ramadan, gitu ya. Artinya itu dibolehkan. Ya, walaupun utamanya selesaikan dulu yang wajib, itu kan yang paling utama ya, selesaikan dulu yang wajib, lalu selesaikan yang sunnahnya. Tapi jika memang satu dan lain hal tidak memungkinkan menyelesaikan dulu kodoknya, ya bisa berarti kemudian yang sunnah dulu, gitu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk atau ada chat ya di IG juga dari June ya, June di Zoom, maaf, di Zoom. Assalamualaikum Ustadz, semasa sholat zuhur dan asar imam membaca dan jemaah sholatnya dibaca nggak zahir. Lalu gimana dengan jemaah surat dibaca, adakah surat apa aja atau diam aja? Nah, itu ya. Imam sholat subuh tetapi setiap membaca doa qunut dia akan membaca basmalah. Baik, begini. Memang dalam sholat ada yang dibaca jahar, bukan zahir ya, zahar. Ada yang sir ya. Zahar itu terdengar atau bersuara, sementara sir artinya rahasia, tidak terdengar suaranya. Untuk sholat maghrib, isya, dan subuh, maka di 2 rakaat pertama, imam membaca zahar, khususnya pada Fatihah dan surat. Sementara di sholat duhur dan asar, dibaca sir. Nah, dari mana? Itu Rasulullah yang mencontohkan. Jadi kita tinggal ikut saja, begitu ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Nah, pertanyaan dari sahabat June, gimana nih nggak kedengaran bacaan imamnya? Imam baca surat apa? Ya silahkan. Imam mungkin baca surat yang dibaca oleh imam, makmum baca surat yang dibaca makmum. Karena memang tidak terdengar. Sehingga masing-masing bacaan suratnya. Yang jelas kalau Fatihahnya pasti sama ya. Jadi setelah Fatihah kemudian membaca surat, maka silakan suratnya sesuai masing-masing. Tidak mesti menyamai imam, karena memang yang sir ini tidak terdengar bacaan imamnya. Tapi kalau jahar kan terdengar, maka makmum bisa mengikuti bacaannya imam. Ya, jadi ketika imam baca Fatihah, makmum ikut baca Fatihah dalam hati. Ketika imam baca surat, makmum ikut baca surat. Gimana ini imamnya surat baca surat yang panjang yang saya nggak hafal. Fa'an situ, maka dengarkan saja. Diam dan dengarkan, gitu ya. Jadi begitu Ibu June ya. Kemudian dari Umi Siti Linda.
Masih di Zoom, Bu Siti Linda di USA ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Siti Linda yang sangat istiqomah setiap hari menyimak ya, walaupun selisih 12 jam. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara membayar fidyah. Apakah sesuai dengan yang kita makan 3 kali sehari, sekali. Misalnya kalau kita sekali makan 60.000 kali 3 menjadi 180.000, eh, dikalikan jumlah yang tidak puasa, apakah jumlah ini yang harus dibayar kepada anak yatim dan fakir miskin? Baik, Bunda Siti Linda. Jadi, kalau dalam hadisnya itu adalah nisfu so', ya setengah so'. Jadi kalau satu so' itu, sebagaimana kita membayar kemarin zakat fitrah, ya satu so', kisaran kalau di kilogramkan itu 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, kalau kami di DT Peduli ngambil yang maksimal 3 kilogram. Berarti setengah dari 3 kilogram adalah 1,5 kilogram, gitu kan? Ya, setengahnya atau 50% dari 3 kilogram adalah 1,5 kilogram. Nah, seukuran itu. Nah, itu yang sahih ya. Memang ada juga yang berpendapat sebagaimana seukuran yang kita makan. Kalau makannya misalkan 10.000, makan 3 kali berarti 30.000. Itu pun boleh sebenarnya. Ya, boleh. Tapi yang lebih tepat sebenarnya ukurannya setengah so. Nah, setengah so makanan pokok. Jadi kalau mau dirupiahkan juga boleh. Misalkan kemarin itu kan 3 kilo itu dihitungnya kalau rata-rata ya. Bisa kurang, bisa lebih. Sekali lagi tergantung juga makanan yang dimakan. Nah, misalkan 50.000, maka setengah berarti 25.000. 25.000 dikali jumlah, itu sehari 25.000, ya dikali jumlah hari yang ditinggalkan. Berarti 25 kali eh, 30 hari, misalkan. Berarti 750.000. Kurang lebih segitu, Bu. Gitu ya. Nah, itu kalau mau dirupiahkan. Jadi boleh kemudian dalam bentuk makanan yang diberikan kepada fakir miskin, atau di dalam bentuk uang, gitu ya, yang kemudian dimanfaatkan, disedekahkan kepada fakir miskin dan dimanfaatkan. Jadi ukurannya setengah sok itu yang lebih tepat ya. Tapi ukuran soknya, ukuran kalau misalkan mau dirupiahkan berarti ukuran seukuran makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau misalkan yang 1 kilonya 15.000, ada yang 1 kilonya 20.000, kan itu beda-beda ya. Jadi 1,5 kilogram makanan pokok sehari. Nah, itu ukurannya ya. Baik, lanjut dari Birin ya, Birin di Zoom mungkin ini ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan diberikan kesehatan. Amin. Mau tanya, kalau saat safar dalam rangka liburan pada hari Jumat di tempat libur tidak ada masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, apakah boleh dijamak takhir ke asar? Boleh, ya. Jadi orang yang safar itu maka dia tidak wajib Jumatan. Jadi orang safar itu dia bisa menjamak kosor sholat duhurnya atau sholat Jumatnya itu diganti dengan duhur dan asar. Silakan, karena sedang safar. Tapi kan ini safarnya liburan. Liburan boleh ya. Yang itu bukan maksiat. Ya, yang tidak boleh itu kalau safarnya safar maksiat. Kan ini bukan maksiat. Silaturahmi, liburan keluarga ke orang tua atau liburan ke luar kota, ya tidak masalah ya. Dan dalam kondisi safar, maka kalau tidak menemukan masjid gitu ya, ya memang tidak wajib Jumatan, silakan di jamaah qashar saja. Tapi kalau mau ternyata menemukan masjid dan mau Jumatan, itu boleh. Tapi sebenarnya kalau bicara mana yang lebih utama, bagi yang safar lebih utama menjamak, gitu ya, lebih utama menjamak qashar. Nah, sepanjang tentu dia masuk secara waktu dan jarak untuk safarnya, begitu. Nah, tapi kalau mau ada ternyata dalam safar itu masih longgar waktu, memungkinkan mau Jumatan, silakan. Tapi tidak Jumatan juga tidak ada masalah, dan boleh di jamaah qashar, gitu ya, sahabat Birin di Zoom. Kemudian Cynthia di Tanjung Priuk, Assalamualaikum Ustaz, mohon jika masbuk di rakaat keempat, duduk tahiyatnya apakah 2 kali atau 3 kali? Baik, jika masbuk di rakaat keempat, berarti masbuk itu kita menyusul ya dari kata sabaqah. Sabaqah itu kan
terdahulu. Ya, ada yang udah terdahulu, kita menyusul. Kita bermakmum kemudian ternyata masbuk, ketinggalan tinggal rokaat keempat. Berarti kan eh, saat imam tinggal tahiyat akhir kalau rakaat keempat begitu ya. Mungkin kalau masuknya pas Fatihah maka ikut Fatihah, masuknya sebelum ruku atau pas surat masuk ikut sebelum ruku, ikut ruku sebagainya, itu dihitung satu rakaat di situ. Lalu kemudian eh, jika masuk di rakaat keempat duduk tahiyatnya apakah dua kali atau tiga kali, maka apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti ya. Innama ju'ilal imam liya umma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Faidah sajada fasjudu, faidah roka'a farka'u. Jika imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam tahiyat ikut tahiyat. Maka ketika kita masbuk, imam rokaat keempat tahiyat akhir, kita ikut tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir setelah itu imam salam, berarti tahiyat akhir kita adalah rokaat pertama bagi kita. Ya, maka setelah itu kita berdiri lagi masuk rakaat kedua, berarti tahiyat awal buat kita. Lanjutkan rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi kalau pertanyaannya berapa kali tahiyat, berarti ada empat kali, tiga kali maaf. Dari empat rakaat itu tiga kali. Satu rakaat pertamanya ikut imam, ikut tahiyat imam. Kemudian kita masbuk menambah tiga rakaat. Rakaat kedua adalah tahiyat awal kita sendiri. Rakaat ketiga adalah berdiri tanpa tahiyat, dan rakaat keempat adalah tahiyat akhir buat kita. Jadi begitu Cynthia di Tanjung Priok ya, sehingga eh, empat rakaat tadi berarti menambah dengan tiga rakaat, sisanya berarti dua rakaat tambahannya adalah ada tahiyat dan satunya tidak ada tahiyat ya, rakaat ketiganya. Terakhir dari Ibu Yuniarti, izin bertanya, lebih baik mana membaca Al-Quran, yang membaca saja apa membaca Al-Quran bersama terjemahnya? Baik, eh, baca terjemahnya tentu lebih baik ya. Jadi baca Quran sambil mentadaburi itu lebih baik ya. Jadi kalau bicara lebih baik mana, ya tentu akan lebih baik kalau kita membaca dengan terjemahnya. Sehingga kita faham yang kita baca, apalagi seperti sampaikan Ibu sambil mentadaburi. Ya, sebagian ayat itu kan ada yang muhkamat, ada yang mudah kita baca terjemahnya, kita bisa merenungkan. Ada yang mutasyabihat, perlu penjelasan, perlu penafsiran dan lebih dalam. Sekarang juga mudah kita bisa baca tafsir di di medsos, bisa baca tafsir di internet gitu ya. Tafsir-tafsir yang online juga banyak bisa dibaca. Terjemahan juga di handphone kita ada terjemahannya. Akan lebih baik bisa membaca bila membaca dengan terjemahannya. Membaca saja bagus, membaca Al-Qur'annya bagus, tetapi karena Al-Qur'an berbahasa Arab mungkin tidak sepenuhnya kita pahami, maka akan lebih baik kita juga membaca dengan terjemahannya supaya kita bisa pahami, bisa kita tadaburi, bisa kita perdalam bacaan Al-Qur'an tersebut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sudah jam 6 lewat 1 menit. Ya, kita Alhamdulillah dapat ilmu dari Ahad, dari guru kita langsung dari BSD. Dan dilanjutkan beberapa dialog fikih, semoga ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.